Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ika kali ini melanjutkan pelajaran matematika kelas 4 tentang pecahan. Nah, subbab selanjutnya kali ini tentang jenis-jenis pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Nah, di pecahan campuran ini yang pertama kita akan mengenal pecahan campuran. Yang B, yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang C, yang ketiga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, ya. Guru terangkan yang pertama dulu ya, tentang pecahan biasa. Oke, nah contohnya pecahan biasa itu yang bagaimana ya? Kemarin di pelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal pecahan ya. Nah pecahan biasa ini, nah kita tulis ya, contohnya 3/8. Nah di sini 3/8, nama pecahannya 3/8 ya. Coba contoh yang lainnya. Nah, lambang pecahannya di sini ada 4/9. Nama pecahannya atau dibaca 4/9. Ya, cara menulisnya seperti ini ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada pecahan 8/13. Ya, 8/13. Yang ketiga 15/11. Ya, lambangnya begini ditulisnya dalam bentuk pecahan. Ada pembilang dan penyebut ya. Kemudian tulisannya, nama pecahannya kita tulis 15/11 ya. Mengingat yang kemarin ya, pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin ada yang atas ini, angka yang atas namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Oke. Ya, sudah ingat ya anak-anak? Oke, lanjut ya. Ini pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, lanjut. Nah, yang kedua pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Yuk kita lihat yuk. Yang pertama kita kenalan dulu ya, mengenal pecahan campuran. Nah di kelas 4 ini anak-anak akan mengenal dulu pecahan campuran itu yang bagaimana atau bentuknya bagaimana. Nah yuk perhatikan pecahan-pecahan berikut. Ya, yang pertama kita lihat di sini ada angka 1/5, kemudian 2 3/8, kemudian 3/4. Yang keempat ada 5/4/7. Nah, kita lihat di sini, oh bentuknya seperti ini ya. Oke, nah coba kita simpulkan. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Nah, mana toh yang bilangan bulat? Oke, kita lihat di sini contohnya di sini ya. 1/5. Ya. 1 di sini yang di depan ini ya, 1 di sini sebagai bagian bilangan bulat. Di sini bilangan bulat. Ya. Kemudian 1/5 ini adalah pecahan biasa. Nah, pecahan campuran terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Nah, kita lihat yang di sini juga ya. 2 itu sebagai bilangan bulat, 3/8 sebagai pecahan biasa. Di sini juga 3 sebagai bilangan bulat, 3/4 sebagai pecahan biasa. Nah, kalau yang di sini angka berapa yang merupakan bilangan bulatnya? Angka 5. Ya, benar anak-anak. Kemudian pecahan biasanya angka ya, bilangan 4/7. Nah, 4/7 di sini adalah pecahan biasa. Nah, kalau digabungkan, nah ini namanya pecahan campuran. Ya.
ada satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Oke, paham sampai sini anak-anak ya? Dinamakan pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Oke, lanjut ya. Oke, coba kita perhatikan tabel lambang dan nama bilangan di bawah ini. Ya, di sini ada lambang pecahannya, kemudian nama pecahannya. Ya, yuk. Bagaimana cara membacanya? Coba ya. Oke, di sini ada pecahan campuran seperti ini, ya. Nah, membacanya atau nama pecahannya adalah 2, 3 per 4. Oke, kita lihat di sini angka 2 di sini bilangan bulat, 3 per 4 di sini adalah pecahan biasa. Nah, kalau digabungkan, ya, nama pecahannya adalah kita baca 2, 3 per 4. Ya, lanjut ya. Kemudian yang di sini kita lihat, ya, nama pecahannya adalah 5, 1 per 8. Ya, 5, 1 per 8. Ya, bukan 51 per 8. Ya, kita baca 5, 1 per 8. Ya, agak berhenti sebentar ya. 5, 1 per 8. Kemudian yang ketiga di sini ada pecahan campuran. Nah, nama pecahannya kita baca 10, 3 per 7. Ya, 10 di sini bilangan bulat, 3 per 7 di sini pecahan biasa. Nah, pecahan campurannya kita baca namanya 10, 3 per 7. Oke, sampai di sini bisa ya? Paham ya? Oke, kemudian lanjut. Nah, sekarang yang pertama. Tadi sudah kenalan sama namanya pecahan campuran. Sekarang yang P, yang kedua, kita mau mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Menjadi pecahan campuran ya. Anak-anak ya. Oke, contohnya ubahlah 18 per 5. Pecahan ini 18 per 5 menjadi pecahan campuran. Nah, yuk kita selesaikan. Ya, pakai cara apa? Ya, udah kenal ya. Dulu mungkin kelas 3 sudah diajari. Ini namanya pembagian dengan cara porogapit. Ya, 18 per 5 atau 18 dibagi 5. Ingat, jangan sampai keliru ya anak-anak meletakkan ya angka 18 dan angka 5-nya. Ya, angka 18 pembilangnya kita taruh di dalam ya. Dalam akar ini 18, kemudian 5-nya kita taruh di luar ya. 18 dibagi 5 kita dapatkan 15 dibagi 5 kita dapatkan 3 ya. Hasil yang mendekati dengan angka 18. Oke, sebab kenapa? Karena 3 kali 5 adalah 15, dekat dengan 18. Oke, kemudian kita kurangi anak-anak. Oke, kita kurangi, set dikurangi. Oke, dapat 8 kurangi 5 sama dengan 3. Nah, oke. Kemudian kita lihat 3 yang atas ini disebut sebagai hasil pembagian. Ya, ini hasilnya. Ya. Kemudian 3 yang bawah ini disebut sebagai sisa pembagian. Ya, jangan keliru ya. Yang atas ini hasil pembagian, yang bawah ini sisa pembagian. Ya, kebetulan di sini angkanya sama ya, 3 dan 3. Oke, jadi dapat kita tulis ya 18 dibagi 5 atau 18 per 5 sama dengan 3. 3 ini kita ambil dari hasilnya sini ya anak-anak. Oke, 3 ini
kita taruh di sini, di depan sini sebagai bilangan bulat. Ya. Kemudian sisanya, sisa pembagian ini, sisanya di sini kebetulan sama ya, 3. Nah, sisanya ini kemudian ditaruh sebagai pecahan biasa. Nah, sisanya 3 per 5 karena masih sisa 3 dan masih dibagi 5. Jadi kita tulis 3 per 5. 3 di sini hasil pembagiannya, 3 di sini sisa pembagiannya, dan 5 itu pembaginya. Ya, penyebutnya di sini 5. Oke. Jadi kesimpulannya 18 per 5 diubah menjadi pecahan campurannya menjadi sama dengan 3 per 5. Oke, sampai di sini ya. Pelan-pelan nanti di rumah ya, difahami ya anak-anak. Oke, paham ya? Oke, Bu Guru kasih contoh 1 dulu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, di sini Bu Guru mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita balik ya. Kalau tadi dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang gantian dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, gimana tuh caranya? Yuk kita lihat contohnya di sini ya. Ubahlah 3 per 5 menjadi pecahan biasa. Nah, 3 per 5 ini merupakan pecahan campuran. Ya, kita mau ubah menjadi pecahan biasa. Ya. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Oke. Yuk. 3 per 5 sama dengan, nah ini caranya anak-anak ya, kita kasih dalam kurung, masih dalam bentuk pecahan ya. Oke. 5 dari bawah, dari penyebutnya di sini, 5 ke atas ya, ke kiri, kita kalikan dengan angka 3 di sini. 5 kali 3 kemudian ditambah 4 ya, ditambahkan dengan pembilang ya. Oke, 5 kali 3 dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena ini mau kita hitung dulu ya. 5 kali 3 kita mau hitung dulu, kemudian ditambah 4. Nah, kemudian per ya. Pernya di sini masih sama, yaitu per 5 ya, karena penyebutnya 5 masih dibagi 5. Nah, kemudian kita hitung sama dengan yang dikurung dulu ini, yang kita hitung ya Nana. 5 kali 3 hasilnya 15, kemudian ditambah 4 ya, kita tulis lagi 15 ditambah 4 ya, per sama per 5 ya. Sampai di sini ya. 15 tambah 4 per 5 atau 15 tambah 4 bagi 5. Oke, sama dengan 15 tambah 4 berapa? Oke. Ya, pinter. 19 ya. 15 tambah 4 sama dengan 19. Nah, pernya masih ya, per atau dibagi 5 ya. 19 per 5. Nah, sampai di sini kita ketemu pecahan biasanya. Bentuk pecahan biasa dari 3, 4 per 5 ya. Jadi 3, 4 per 5 sama dengan 19 per 5 ya. Kita sudah bisa ya, anak-anak sudah bisa merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke ya, pelan-pelan pahami anak-anak sampai di sini. 3, 4 per 5 sama dengan 19 per 5. Jangan lupa caranya tadi dari bawah sini ya, dari penyebutnya di sini 5 kita kalikan dengan 3, kemudian ditambahkan dengan 4
ya, per 5. Ya, ketemu di sini 19/5. Oke ya. Lanjut. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini anak-anak. Bu Guru lanjutkan pada materi berikutnya ya. Di lain waktu pada materi berikutnya masih tentang pecahan. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time.